Salam semuanya, Ujang Manhwa kembali menyapa. Kita akan lanjut menyelami kisah sang penguasa pemalas, Chronicles of the Lazy Sovereign, yang telah mencapai chapter 37. Buat kalian yang mau traktir Ujang kopi, kalian bisa langsung cek link Saweria di deskripsi ya. Oke, tanpa buang waktu lagi, ayo kita terjun langsung ke dalam alur cerita Manhwa Murim Overpower ini. Chapter kali ini dibuka dengan ketegangan yang membara, saat seorang murid dari unit rahasia Akademi Murim dengan lancang menantang Yonho. Alasannya terdengar simpel, namun syarat akan ambisi gila. Yonho adalah adik dari sang legenda, Sanho si pembantai iblis. Rencananya, jika ia bisa menumbangkan sang adik, maka Sanho sang kakak pasti akan muncul. Dan pertarungan sejati pun akan dimulai. Namun, bagi seorang Yonho, meladeni tantangan dari seekor serangga adalah pemborosan waktu yang sangat konyol. Dengan wajah sedingin es, satu serangan dilepaskan, sebuah serangan yang mustahil dihindari. Saat Guanghong mencoba menghindar, serangan itu berbelok tak terduga dan menghantam area paling vitalnya tanpa ampun. Seketika itu juga, wajah rekan-rekan Guanghong berubah sepucat mayat. Sebagai sesama lelaki, mereka bisa merasakan ngilu yang merambat sampai ke tulang, seolah hantaman mematikan itu mengenai diri mereka sendiri. Udara di sekitar mereka mendadak terasa dingin, terisi oleh rasa simpati yang begitu menyiksa. Guanghong, yang tadinya begitu arogan, kini hanya bisa terhuyung-huyung menahan derita yang tak terperikan. Dia, salah satu murid elit dari aliansi Murim, kini dipermalukan dengan begitu telak oleh pendekar tak bernama. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan, itu bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa sakit yang sudah melampaui batas. Dua rekannya bahkan refleks memegangi area vital mereka. Seakan ingin memastikan aset berharga mereka masih aman, raut wajah keduanya menegang sempurna. Keringat dingin pun mengucur deras, pemandangan itu terlalu brutal untuk disaksikan tanpa ikut merasakan ngilunya. Di sudut lain, Master Gong Mujin dari Sekte Gunung Hua hanya bisa menutup mulutnya tak percaya. Garis keturunan sebuah klan terhormat bisa terancam punah dengan cara sekonyol ini. Sorot matanya menunjukkan keterkejutan dan kekhawatiran mendalam yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Berpindah ke lokasi lain, di bawah selubung malam yang pekat, tampak seorang pria tua berwajah bengis, tengah merawat tanamannya dengan sangat teliti. Jemarinya bergerak lembut, namun menyimpan ketegasan yang mematikan. Sambil tetap fokus, ia bertanya pada sosok di belakangnya tentang perkembangan situasi. Laporan diterima, sang iblis bunga mesum akhirnya berhasil ditangkap. Pergerakan besar yang mereka lakukan ini sudah pasti akan memancing reaksi keras dari aliansi Murim. Dan jika mereka hanya diam, maka aliansi tak lebih dari sekadar macan ompong. Pria tua itu lantas teringat sebuah pepatah kuno. Kata orang-orang dulu, biarkan sesuatu tumbuh dengan sendirinya. Tapi jika dibiarkan, ia akan tumbuh liar dan tak beraturan. Baginya, dunia Murim yang luas ini tak ada bedanya dengan tanaman yang ada di hadapannya. Ada ranting yang harus dipangkas dan daun yang harus disingkirkan demi mencapai bentuk yang ia inginkan. Ketegasan adalah kunci untuk menciptakan keindahan. Sosok di belakangnya menyatakan bahwa semua persiapan telah rampung. Ia meyakinkan tuannya untuk tidak cemas, karena semua rencana telah tersusun sempurna, tanpa celah sedikit pun. Sebuah senyum mengerikan terukir di wajah pria tua itu. Di balik ketenangannya, tersimpan kegilaan yang terkendali. Baginya, dunia Murim sudah terlalu lama sunyi. Sudah saatnya ia mengingatkan mereka kembali tentang seberapa tajam pedang yang selama ini ia sembunyikan. Dan saat pedang itu terhunus, takkan ada satu orang pun yang berani berpura-pura buta. Keesokan harinya, pagi Yonho sudah dimulai dengan sebuah gangguan. Dia terpaksa turun dari kereta pribadinya atas permintaan Dayon. Dan permintaan itu ternyata ada alasannya. Kondisi Guanghong masih sangat parah. Bergerak sedikit saja sudah cukup untuk membuatnya menjerit kesakitan. Maka dari itu, akan jauh lebih baik jika dia yang beristirahat di dalam kereta. Tentu saja, Yonho sangat malas meladeni hal ini. Tapi mau bagaimana lagi, dialah penyebab penderitaan pria itu. Dengan sangat terpaksa, ia merelakan Guanghong memakai tempatnya untuk sementara. Sungguh malang nasib Guanghong saat ini, setiap langkah kecil seolah merobek kembali lukanya tanpa ampun. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal, menahan rasa sakit yang tak kunjung hilang, tepat di saat itu juga. Solhoa terlihat bergerak cepat mengambil selimut, langkahnya penuh antusias, seolah ada misi penting yang harus ia selesaikan. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyingkirkan si iblis bunga, pria yang dulu pernah punya niat busuk padanya. Selimut itu ia gelar dengan sangat rapi. Gerakannya begitu telaten, seolah tempat itu adalah singgasana seorang raja.
Ia memastikan semuanya sempurna, sebelum akhirnya merebahkan diri. Tunggu dulu, ternyata tempat itu bukan untuknya. Dengan penuh hormat, ia memanggil Yonho, tuan muda, dan mempersilakannya berbaring. Ternyata, semua itu ia siapkan untuk sang penyelamat. Tanpa basa-basi, Yonho pun langsung melompat dan merebahkan diri di tempat yang sudah disiapkan. Baginya, tempat ini sama sekali tidak buruk. Angin sepoi-sepoi dan suara kicauan burung terasa jauh lebih menenangkan. Sang master hanya bisa memejamkan mata, menahan rasa kesal yang samar di hatinya. Seolah bocah itu tak pernah diperlakukan seistimewa ini tanpa diminta. Ada secuil rasa cemburu yang tak bisa ia ungkapkan. Namun, ia sangat sadar posisinya. Bocah pemalas yang tengah berbaring itu menyimpan kekuatan monster yang tak terukur. Dalam hal kemampuan murni, dirinya bahkan tak layak untuk dibandingkan. Malam yang pekat kembali menyelimuti perjalanan mereka, roda kereta terus berputar menembus kegelapan, dikawal ketat oleh unit rahasia aliansi Murim yang siaga dari segala penjuru, memastikan tak ada ancaman yang berani mendekat. Di tengah keheningan itu, Gong Mujin tiba-tiba merasa waktu telah menggerogotinya begitu dalam. Ia tak pernah menyangka, pendekar besar sepertinya kini hanyalah seorang lelaki tua yang namanya mulai pudar. Padahal di masa jayanya, namanya menggema di seluruh Murim, dan kehadirannya selalu jadi rebutan para wanita. Sekarang, generasi baru menatapnya tanpa rasa kagum sedikit pun. Pikiran itu membuatnya menghela napas berat tanpa sadar. Namun sebelum lamunan itu berlanjut, instingnya berteriak waspada. Matanya terbuka seketika. Dari kejauhan, dua siluet manusia berjalan mendekati rombongan mereka. Pertemuan ini tak terhindarkan. Namun, energi yang menyelimuti kedua sosok itu terasa begitu berat dan menekan, seolah meremukkan udara di sekitarnya. Bukan hanya aura mereka yang aneh. Cara mereka melangkah, ritme napas, dan keseimbangan tubuhnya membuktikan satu hal yang tak terbantahkan. Keduanya adalah master tingkat puncak dengan penguasaan diri yang sempurna. Gong Mujin tak bisa menebak apakah mereka kawan atau lawan. Tapi ia mencoba menenangkan diri karena di belakangnya ada monster pemalas yang kekuatannya di luar nalar. Selama Yonho ada, setidaknya ia punya satu sandaran. Celakanya, sandaran itu justru tengah tertidur lelap. Bahkan ketika energi sekuat ini mendekat, ia tak bergeming sedikit pun. Gong Mujin hanya bisa berharap dalam hati agar mereka bukan ancaman. Para junior yang bersamanya memang berbakat, namun mereka belum pernah merasakan pertarungan hidup atau mati yang sesungguhnya. Jika situasi memburuk, akibatnya akan sangat fatal. Kedua tetua itu terus berjalan tenang, aura mereka tidak memancarkan niat membunuh secara terang-terangan. Dan benar saja, mereka tampaknya hanya ingin melewati rombongan itu. Melihat itu, Gong Mujin segera turun dari kudanya sebagai tanda penghormatan dan menundukkan kepalanya dengan sopan. Sikapnya tenang, namun kewaspadaannya dipertajam hingga ke tingkat tertinggi. Tiba-tiba, salah satu tetua berhenti. Dengan suara dingin, ia bertanya, "Apakah kalian berasal dari Sekte Gunung Hua?" Gong Mujin menjawab dengan penuh hormat dan membenarkannya. Ia lantas memberanikan diri. "Jika diperkenankan, bolehkah kami mengetahui nama besar para senior?" Nada suaranya rendah dan penuh tata krama, menjaga wibawa sektenya. Namun, kedua tetua itu menolak dengan senyum tipis. "Tak perlu tahu nama kami, itu demi kebaikanmu sendiri, anak muda." Ada tawa kecil yang terselip, seolah mereka begitu menikmati situasi ini. Kami ini sudah hidup terlalu lama," ucapnya lagi. "Dipanggil senior oleh murid dari Gunung Hua, sudah cukup menghibur bagi kami." Suasana pun terasa sedikit lebih ringan. Akhirnya mereka sepakat, "Kami akan membiarkan kalian lewat untuk hari ini. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi." Salah satu dari mereka bahkan menambahkan, "Jaga dirimu baik-baik, anak muda." Meski percakapan itu berlangsung damai, insting Gong Mujin menjerit bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Di balik sikap santai mereka, tersembunyi sesuatu yang janggal. Dan tepat saat itu, Wionho membuka matanya. Tanpa basa-basi ataupun rasa hormat, ia langsung memanggil kedua orang tua itu. Suaranya terdengar santai, nyaris tanpa beban. Sikap itu kontan membuat kedua tetua terperangah. Seorang bocah ingusan berani menyapa mereka sekasar ini, tatapan mereka yang tadinya geli, kini menajam. Harga diri mereka jelas tergores. Dengan tenang, Yonho bertanya, "Apa yang ada di depan sana? Tempat yang baru saja kalian lewati." Pertanyaannya sederhana, namun menusuk tepat ke sasaran. Salah satu tetua menjawab, "Hanya sebuah rumah pertanian kecil. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya beberapa hewan ternak yang berkeliaran." Jawaban itu terdengar terlalu enteng, terlalu sempurna. Seketika,
Yonho yang sedari tadi bermalas-malasan, bangkit berdiri. Ia meninggalkan posisi nyamannya tanpa ragu sedikit pun. Ada sesuatu yang tidak masuk akal dari jawaban itu. Dalam benaknya, kedua kakek ini jelas sedang berdusta. Ia bahkan tak habis pikir. Di usia senja mereka, masih sempat bermain tipu muslihat murahan seperti ini. Sikapnya tetap santai, tapi sorot matanya mengeras. Pandangannya terkunci pada bercak darah samar di lengan salah satu dari mereka. Sebuah detail kecil yang gagal mereka sembunyikan. Bukti itu sudah lebih dari cukup baginya. Sang tetua hanya bisa tertawa getir. Ia mengakui, sepertinya aku sudah terlalu lama pensiun dari dunia murim hingga membuat kesalahan sekonyol ini. Rekannya ikut tertawa sinis. Pedang yang lama tak diasah memang akan menjadi tumpul. Mendengar itu, Gong Mujin seketika memasang kuda-kuda bertarung. Seketika, tangannya menyambar gagang pedang. Mustahil sebuah peternakan tak berpenghuni sama sekali. Firasat buruk merayap, pasti telah terjadi sesuatu di sini. Dan pelakunya adalah dua kakek di hadapannya. Wajah ramah Gong Mujin seketika sirna, digantikan oleh aura dingin yang menusuk. Ia sadar telah salah menilai orang. Jika mereka bukan orang baik, maka ia akan menyapa mereka dengan cara yang berbeda. Cara seorang pendekar sejati. Dalam sekejap, aura mengerikan meledak dari kedua tetua itu. Udara di sekitar menjadi berat, menekan setiap tarikan napas. Niat mereka untuk membiarkan rombongan itu lewat kini lenyap. Salah satunya memperkenalkan diri, namanya Gongci. Di dunia persilatan, ia punya julukan yang mengerikan, iblis hantu. Suaranya terdengar tenang, namun penuh ancaman mematikan. Sementara yang satunya adalah Beop Hang. Dijuluki sebagai iblis pedang yang tak punya belas kasihan. Hanya dari tatapan matanya, terlihat jelas julukan itu bukanlah isapan jempol belaka. Mendengar nama-nama itu, Gong Mujin langsung menghunus pedangnya. Ledakan ki dahsyat menyembur dari tubuhnya, menandakan ia siap untuk pertempuran hidup dan mati. Di depannya bukanlah manusia biasa, melainkan iblis legendaris dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur dalam sejarah. Satu pertanyaan besar menggantung di benaknya. Untuk apa monster-monster ini kembali ke dunia murim? Dengan nada meremehkan, kedua iblis itu menjawab bersamaan. Mereka mengincar warisan Kaisar Pedang. Sebuah harta karun yang bahkan menggoda mereka di usia senja. Mereka mengaku baru saja memusnahkan satu desa kecil. Alasannya begitu kejam. Desa itu hanya kebetulan menghalangi jalan mereka. Pengakuan itu terucap tanpa dosa, seolah nyawa manusia tak ada harganya. Amarah Gong Mujin meledak hingga ke ubun-ubun. Ia tak bisa mentolerir pembantaian atas alasan sepele seperti itu. Dengan suara bergetar menahan murka, ia meneriakkan mereka iblis busuk terkutuk. Gongci justru tertawa terbahak-bahak. Ia mengejek sekte Gunung Hua yang selalu berlindung di balik nama kebajikan. Ia menantang, apakah Gong Mujin sanggup memberikan penghakiman langit? Jauh di dalam hatinya, Gong Mujin tahu ia tak boleh membiarkan mereka lolos begitu saja. Tapi ia sadar, kekuatan kedua iblis ini berada di level yang berbeda. Sedikit keraguan mulai menyelimuti hatinya. Tepat pada saat itu, para muridnya dan anggota unit rahasia Akademi Aliansi Murim maju mendekat. Mereka berdiri tegap di sisi guru mereka tanpa rasa takut. Gong Mujin segera menyuruh mereka semua mundur. Ia menegaskan bahwa lawan di depan mata adalah monster yang hanya bisa dihadapi dengan mempertaruhkan nyawa. Pertarungan ini bukan sekadar latihan. Satu kesalahan kecil saja, akibatnya adalah kematian. Namun, api semangat para pendekar muda itu berkobar. Mereka tak bisa hanya diam, sementara kejahatan terjadi di depan mata. Inilah jalan pahlawan yang mereka pilih. Gong Mujin bisa melihat tekad baja di mata mereka yang tak bisa digoyahkan. Walau berat, ia sadar bahwa bertarung bersama adalah satu-satunya kesempatan. Dengan kekuatan gabungan, secercah harapan mungkin masih ada. Semua orang menunjukkan semangat kepahlawanan yang membara, kecuali satu orang, Wionho, wajahnya tampak sangat kesal, tidurnya yang berharga terganggu oleh pertarungan yang tidak ia inginkan. Di sisi lain, Gongci mulai bergerak, tangannya membesar secara mengerikan. Kuku-kukunya memanjang, lebih tajam dari bilah pedang manapun. Wujudnya berubah menjadi monster yang menakutkan. Bukan hanya fisiknya, gerakannya pun menjadi aneh, merayap seperti seekor predator. Setiap langkahnya menebarkan tekanan yang mencekik. Targetnya sudah jelas, para pendekar muda di hadapannya. Ia ingin mencicipi darah segar dari para tunas baru di dunia persilatan. Tatapannya penuh dengan nafsu membunuh. Sebagai master Gunung Hua yang menempuh jalan kebenaran, Gong Mujin tak akan pernah membiarkannya. Ia melesat ke depan, melepaskan jurus pedang andalannya. Sebuah serangan lurus yang penuh kekuatan. Melihat tebasan itu,
Gongqi hanya tertawa mengejek. Ia mengakui serangan itu tidaklah buruk. Namun, ia adalah iblis tua yang bertahan hidup dengan menumpuk mayat musuh, termasuk para pendekar Gunung Hua. Pertarungan seperti ini hanyalah pemanasan. Serangan di level ini tak lebih dari hiburan baginya. Ia bahkan berencana merobek wajah Gong Mujin dengan cakar iblisnya. Pada saat itulah, para pendekar muda bergerak serentak. Mereka berusaha menghentikan iblis itu menyerang guru mereka. Berbagai serangan dilepaskan tanpa keraguan sedikit pun. Dihujani berbagai jurus, Gongqi justru menyeringai. Serangan gabungan ini hanyalah permainan anak-anak baginya. Dengan kecepatan tangan iblisnya, semua serangan itu ditepis dengan begitu mudah. Perbedaan kekuatan yang mutlak terpampang jelas di medan perang. Namun semangat para pendekar muda dari fraksi ortodoks tidak padam. Mereka terus bangkit dan menolak untuk menyerah. Dari jurus pedang mereka, Gongqi bisa mengenali setiap klan yang mereka wakili. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat klan-klan tersebut pernah menjadi duri dalam daging baginya. Dan kini, ia bersumpah akan menikmati setiap tebasan sebagai pembalasan. Di tengah kekacauan itu, aura mencekam mulai menekan dada Gong Mujin. Sosok di hadapan mereka bukan sekadar pendekar, melainkan monster dari era yang terlupakan. Bahkan gempuran para murid tak sanggup meninggalkan satu goresan pun di tubuh Gongqi. Yang lebih mengerikan, Beophang masih belum bergerak seinci pun. Ia hanya berdiri santai, seolah semua ini hanyalah pertunjukan pembuka. Situasi ini membuat Gong Mujin sesak napas. Namun di tengah situasi genting ini, Wionho justru tak bergeming sedikit pun. Wajahnya tampak bosan, seolah pertumpahan darah ini cuma gangguan sepele. Sikap santainya membuat Gong Mujin benar-benar putus asa. Dengan nada frustrasi, ia mencoba menyadarkan Yonho. Ia bertanya, apa sang master tak pernah memberinya petunjuk saat menghadapi monster seperti ini? Harapannya cuma satu, agar bocah itu mau mengangkat jarinya. Yonho menjawab enteng tanpa mengubah ekspresinya. Katanya, sang master menyuruhnya untuk tidak ikut campur dan membiarkannya saja. Menurut ajarannya, takdir dunia sudah memiliki alurnya sendiri. Ia boleh saja tidak ikut campur. Namun, masternya menambahkan satu hal, menghunus pedang atau tidak, semua tergantung suasana hatinya. Gong Mujin jelas tak paham maksudnya. Jadi Yonho menjelaskannya lebih gamblang. Jika suasana hatinya sedang buruk, ia diizinkan menebas para bedebah seperti mereka. Dan kebetulan sekali, moodnya hari ini sedang jelek. Ia merasa risih dan muak melihat dua iblis tua itu merusak pemandangan. Daripada mengotori matanya, lebih baik mereka dilenyapkan. Mendengar celotehan itu, Gongqi dan Beophang tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, bocah ini sungguh congkak. Sudah waktunya ia diajari apa itu arti ketakutan yang sesungguhnya. Namun, Yonho tetap santai. Ia bahkan menyuruh salah satu dari mereka maju agar urusan ini cepat beres. Ia ingin cepat-cepat menyelesaikan ini dan kembali tidur. Gongqi, yang sudah malang melintang di dunia murim, merasa harga dirinya diinjak-injak. Seumur hidupnya, belum pernah ada yang berani meremehkannya seperti ini. Dalam benaknya, bocah ingusan ini tak tahu siapa dirinya di masa lalu. Jika ia tahu reputasinya, ia pasti sudah bersujud memohon ampun. Tapi Yonho tak peduli dengan omong kosong itu. Dengan ekspresi bosan, pedangnya langsung terayun. Gongqi mengerutkan kening. Ia bingung kenapa pedang itu diayunkan ke arah ruang hampa. Gerakan itu tampak seperti tebasan kosong, namun detik berikutnya, pemandangan mengerikan terjadi. Jari-jari Gongqi terlepas dari tangannya begitu saja. Padahal, setiap jarinya sekeras baja yang mampu menahan tebasan pedang. Ia bahkan tak sadar kapan serangan itu mengenainya. Kepanikan yang murni akhirnya terpancar di wajah iblis tua itu. Untuk pertama kalinya, ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Yonho hanya menghela napas ringan. Dengan nada datar, ia meminta maaf, seolah itu kesalahan sepele. Ia mengaku tebasannya sedikit meleset karena baru bangun tidur. Namun kalimat itu adalah sindiran yang paling menusuk. Baginya, hasil seperti ini jauh lebih menarik. Ia tak mau iblis tua itu mati terlalu cepat, sebelum ia puas bermain-main dengannya.